selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Aku harap kalian sehat selalu ya. Bagaimana? Sudah siap untuk beribadah? Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita pujikan Pelangi Kasih-Nya. Engkau mengerti cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu yang telah Engkau curahkan atas hidup kami. Tuhan, pagi ini kami berdoa untuk ibadah kami, kiranya Tuhan pimpin, Tuhan berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, siapkan hati kami, sucikan hati kami, layakkan hati kami untuk menerima firman Tuhan, menerima apapun pesan yang ingin Engkau sampaikan untuk kehidupan kami, supaya kami dapat menjadikan rema dalam hidup kami dan menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau pimpin kami selalu, Engkau jaga kami, Engkau kuatkan iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Segala semuanya berkesudahan. Dia yang bernapas memuji Sang Raja di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat dan taufik. Kakiku melompat padamu, setiap rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukur
memujimu Tuhan, sebut kasih Dia berkesudahan. Dia yang bernafas memuji samudra, di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat padamu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Shalom, selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga hari ini kabar kalian baik-baik saja dan sehat-sehat selalu. Sebelum kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, karena pada pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Kami mohon hikmat Tuhan, agar kami dapat merenungkan firman Tuhan dan kami dapat melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, teman-teman, renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Markus pasal 10 ayat 45. Markus pasal 10 ayat 45. Miss Valerie akan bacakan untuk kita semua. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, teman-teman, dari bacaan Alkitab tersebut, renungan kita pada pagi hari ini berjudul Pahlawan yang Berkorban. Pahlawan yang berkorban. Teman-teman, Miss Valerie mau membuka dengan pertanyaan. Apakah kalian pernah mendengar tokoh pahlawan di Indonesia, Cut Nyak Dien? Pernah ya? Bagaimana dengan Pangeran Diponegoro? Oke, kalian tahu ya. Insinyur Soekarno? Tahu pasti. Bagaimana kalau Gus Dur? Ya, tahu ya. Kalau Riyanto, apakah kalian pernah mendengar nama ini? Siapa itu Riyanto? Ya, yang Miss Valerie maksud dengan Riyanto ini, dia ini adalah anggota Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama atau yang dikenal sebagai Banser NU. Tinggal di Mojokerto. Dia meninggal karena ledakan bom. Ya, Riyanto ini meninggal karena ledakan bom saat menyelamatkan gereja Ebenezer di Mojokerto pada malam Natal, tepatnya pada tanggal 24 Desember tahun 2000. Itulah Riyanto.
Kalian bisa browsing di Google ya. Sejak peristiwa itu teman-teman, Riyanto ini dikenal atau disebut sebagai seorang pahlawan. Ya, walaupun sering dilupakan. Bahkan mungkin di antara kita ada yang tidak tahu siapa itu Riyanto ya. Namun demikian, setiap tahun beberapa orang dari lintas agama yang di Mojokerto selalu berdoa bersama ya, mengenang kematian dari Riyanto ini ya. Kematian Riyanto ini dikenang bersamaan dengan haul Gus Dur yang jatuh pada bulan Desember juga. Riyanto adalah salah seorang yang rela mempertaruhkan nyawa untuk orang lain. Yesus juga rela mempertaruhkan nyawa untuk umat manusia. Yesus turun dari surga, mau menebus dosa manusia dan mati untuk manusia. Sungguh pengorbanan yang sangat besar, sangat-sangat besar ya. Tapi teman-teman, di sini kita tidak membandingkan antara pengorbanan Tuhan Yesus atau pengorbanan dari Riyanto ya. Yang kita pelajari dari kisah ini adalah apakah kita sudah belajar untuk memberikan diri, melayani atau membantu orang lain yang bahkan berbeda agama dengan kita. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus bersedia mati untuk setiap orang yang berdosa seperti kita ya. Kita ini adalah miliknya, kita ini adalah milik Tuhan, kita ini adalah milik Allah. Karena itu selayaknya kita juga harus mau dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Jika orang di luar Kristen berani untuk memberikan nyawanya bagi orang lain, masa kita tidak berani? Seharusnya kita mau ya, dan kita juga bisa berkorban bagi orang lain. Mungkin tidak sekonyong-konyong langsung mau mati begitu ya, berkorban demi orang lain. Kita bisa mulai dari hal yang paling kecil, baik itu dari tenaga kita, pikiran kita, mungkin dari dana ya. Siapa yang rela berkorban, dia berhak disebut sebagai pahlawan. Setiap hari baru yang Tuhan berikan kepada kita adalah kesempatan untuk berkorban dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Karena itu kita harus memakai kesempatan itu ya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk renungan pada pagi hari ini yang boleh kami dengarkan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk ibadah yang sudah Tuhan sertai mulai dari awal hingga akhirnya. Kami mau menyerahkan Tuhan ibadah kami ini dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau berkenan Tuhan atas ibadah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong Tuhan ajarilah kami untuk kami senantiasa memiliki hati yang sungguh-sungguh mau untuk Tuhan gunakan, agar kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan kami akan melanjutkan kegiatan kami. Tuhan, kiranya Tuhan Yesus melindungi kegiatan kami, melindungi Bapak Ibu Guru, orang-orang yang kami kasihi sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami juga mohon ampun atas setiap kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Oke, teman-teman, terima kasih sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Selamat melanjutkan kegiatan kalian. Tuhan Yesus memberkati.